Selamat datang di channel Bu Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Aminul Khalif. Saya salah satu guru yang akan mengampu di mata pelajaran TPMN kalian. Ya. Nah, kali ini saya akan bercerita kepada kamu apa yang saya ingin sampaikan kepada kalian, yaitu tentang konsep dulu ya, konsep pemrograman. Apa itu pemrograman? Oke ya, dimulai dari yang pertama, yaitu pengantar algoritma. Ya, apa itu algoritma? Bisa kalian baca, yaitu urutan langkah-langkah. Nah, berarti ada sebuah langkah-langkah yang harus kalian kerjakan, yang mana langkah itu adalah sebuah langkah yang logis. Maksudnya logis seperti apa? Maksudnya logis adalah dia itu bisa bernilai salah atau benar. Kalau nggak benar berarti salah, kalau salah berarti benar. Itu namanya logis. Tapi kalau mungkin atau kira-kira itu nggak logis. Seperti itu ya. Kemudian, nah, algoritma itu apa? Yaitu jantung dari ilmu komputer. Nah, yang mana kita akan membuat sebuah program yang mana akan dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah pada algoritma. Nah, itu bisa seperti ketika kita melaksanakan kehidupan sehari-hari. Contohnya aja membuat kue, ya kan? Membuat kue itu ada langkah-langkah yang logis, yaitu yang pertama siapkan bahan. Kemudian nanti kita bisa campurkan bahan-bahan yang kita rencanakan. Contoh membuat roti bolu misalnya kan, nanti ada bahan-bahan tepungnya, airnya, terus telurnya dimasukkan jadi satu, di mix ya. Nah, itu namanya diproses mengemix mencampur seperti itu ya. Nah, kemudian dalam menjalankan algoritma itu, kalian harus tahu langkah-langkah yang dijalankan dalam setiap algoritma. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Nah, dalam membuat sebuah langkah-langkah pada algoritma tadi itu membutuhkan notasi atau bahasa yang bisa dibaca komputer, yaitu dengan bahasa pemrograman atau yang disebut program. Nah, jadi apa itu program yang sudah kita dengarkan dari tadi, yaitu perwujudan atau implementasi teknis sebuah algoritma. Algoritma yaitu langkah-langkah yang mana langkah-langkah itu kita jalankan dengan program. Kita buat list programnya. Oke. Nah, langkah dalam proses pembuatan program yaitu yang pertama mendefinisikan masalah. Masalahnya apa? Masalahnya mau membuat kue, mau membuat jus misalnya kan, mau pergi ke sekolah ya, misal, yaitu sebuah masalah. Nah, yang kedua yaitu merealisasikan dengan langkah-langkah. Nah, untuk mencapai atau untuk menyelesaikan sebuah masalah tadi, kita butuh langkah-langkah yang harus kita lakukan. Dengan dimulai dengan start atau dimulai, kemudian kita desain algoritmanya, kemudian menulis programnya, kemudian tes kebenaran program tadi, kemudian didokumentasikan dan diarsipkan. Nah, ya, contoh yang pertama, misal kita mempunyai sebuah masalah, yaitu untuk menentukan sebuah bilangan itu merupakan bilangan ganjil apa genap. Kita nggak tahu angka berapa yang mau kita masukkan, dan kita harus menentukan apakah itu bilangan ganjil atau bilangan genap. Nah, biasanya itu terjadi pada alat, kalau kalian tahu kalkulator ya, kalkulator itu kita bisa menggunakan kalkulator dengan cara membagi dua.
Apabila dia habis dibagi 2 atau hasil sama dengan 0, itu berarti dia bilangan genap. Tetapi kalau dia tidak habis bagi 2 atau bersisa 1, berarti dia bilangan ganjil. Nah, kemudian untuk membuat algoritma flowchart-nya tadi agar step-step pada algoritma tadi tertata, kita wujudkan dengan sebuah flowchart. Yang mana flowchart itu mempunyai berbagai simbol dan fungsi masing-masing dari simbol tersebut. Jadi setiap simbol mempunyai arti atau mempunyai fungsi tersendiri dan tidak bisa dibolak-balik. Dia hanya bisa digunakan simbol itu ya untuk fungsi itu saja, tidak boleh dibolak-balik. Nah, ini contoh flowchartnya untuk menentukan bilangan ganjil genap. Yang pertama start, kemudian input bilangan, yaitu masukkan bilangan yang mau kita eksekusi, kemudian hitung sisa bagi antara bilangan dengan 2. Apakah dia habis dibagi 0? Kalau iya berarti dia bilangan genap, kalau tidak berarti dia bilangan ganjil. Dan end atau selesai, berarti masalah sudah terpecahkan. Nah, mungkin sampai sini ada pertanyaan. Nah, nanti bisa dibahas di grup atau di Google Classroom. Kalian bisa tanyakan apa yang belum kalian pahami. Nah, sambil kalian coba, silakan dikerjakan tugas yang ada di sini ya, membuat algoritma dan juga membuat flowchart 2. Oke ya, selamat mengerjakan. Thank you for watching.